Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya dengan saya Bung Pais ya. Sekali lagi kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun terhadap adik kita ya, Afan ya, yang telah menjadi martir dari perjuangan di Agustus 2025 ini. Sahabat-sahabat sekalian, kita melihat ya kebengisan dan kebiadaban daripada pengamanan daripada demonstrasi itu menggilas yang selama ini kita lihat di Palestina mungkin ya. Tetapi hari ini kita melihat di mata kepala kita atau hanya berjarak berapa kilo dari kita, bahkan dalam negara yang kita cintai, Indonesia ini. Sahabat-sahabat sekalian, kita ingin sampaikan bahwa keadaan demonstrasi ini sangat luas ya, karena dipicu oleh keadaan ekonomi yang sebenarnya berat ya, dan itu adalah puncaknya demo-demo ini karena di-trigger oleh pernyataan-pernyataan daripada beberapa anggota dewan ya, Sitorus ya, Eko, Sahroni ya, dan beberapa yang lainnya ya. Walaupun mereka telah meminta maaf, tetapi luka hati di rakyat itu sangat mendalam. Ditambah lagi kebijakan-kebijakan pajak yang akan diberlakukan sangat-sangat memukul ekonomi kita ini. Saya ini sebagai usaha mikro kecil-kecilan UKM, memang berat ekonomi hari ini ya. Dan sahabat-sahabat sekalian, kita melihat juga kebiadaban daripada kebijakan-kebijakan Jokowi dalam 10 tahun terakhir ini ya. Seperti membuat keuangan negara menjadi goyah, seperti WUS yang rugi berapa triliun ya, yang harus ditanggung oleh KAI, IKN yang direstui oleh DPR dan sekarang juga terbengkalai yang memakan anggaran yang nggak jelas ya, yang harus ditanggung negara, dan banyak juga kebijakan-kebijakan daripada Jokowi itu BUMN banyak yang mempunyai hutang yang besar. Saya nggak mau menceritakan itu, tetapi yang ingin saya ceritakan adalah bahwa rakyat khususnya ya, judi dibiarkan ya. Saya bilang pembiaran oleh pemerintah. Kalau saya tegaskan ya bahwa itu tidak dibiarkan, itu sebenarnya sangat tidak mungkin. Sekali lagi, rakyat yang harusnya mampu membeli tempe, menghidupi anak istrinya dengan uang 5.000, 10.000, akhirnya bermain slot. Sehingga yang uang itu juga mungkin konon kabarnya nggak beredar di Indonesia, malah lari keluar. Dan itu tidak bisa diatasi oleh pemerintah yang kita tahu itu menghisap ya darah daripada ekonomi rakyat ini. Di samping itu saya sebut aja sahabat-sahabat sekalian, marketplace, ojol yang terlalu menghisap rakyat Indonesia penghasilan yang telah dikomplain oleh ojol ya, tapi seller-seller belum ini ya. Kita tunggu saja tanggal mainnya ya. Potongan mereka hampir 30-40%. Begitupun marketplace, membuat kita tuh menjadi bangsa yang terjajah secara ekonomi. Dan pemerintah sampai saat itu nggak hadir, saya ingatkan. Nggak hadir mereka. Saya juga bingung nih. Sehingga kaum-kaum kapitalis ini memperbudak rakyat-rakyat ini dengan modern, secara modern, secara cheat, ya, if you wanna cheat, cheat legally, kata orang Yahudi ya. Dan kita tahu bahwa potongan ojol itu sangat besar, mereka bekerja tidak sesuai lagi dengan kebutuhan mereka ya, sehingga kadang-kadang bisa tekor atau hanya untuk makan pas-pasan dengan kerja mengorbankan banyak faktor termasuk kesehatan. Ditambah lagi ya BPJS yang kononnya akan naik ya. Saya rasa ini akan membuat pemerintah Prabowo akan semakin tertekan. Nah, saya memberikan ide atau usulan kepada Pak Prabowo untuk mengatasi ini. Dan malam ini kita melihat kembali ya, kalau Anda hidup di 98, Pak Safri Samsudin ya melayat dengan Pak Prabowo ke rumahnya korban,
dan 98 Pak Safri Samsudin berdiri di tank-tank dan dilulukan oleh mak-mak pada waktu itu. Dan sekali lagi saya ingin memberikan usul secara tulus kepada bangsa ini, karena saya tahu bahwa apabila terjadi chaos maka biaya yang ditanggung oleh negara ini sangat mahal dengan jatuhnya Pak Prabowo, dan kita tahu siapa yang diuntungkan di hal ini ya. Anda bisa menduga sendiri ya. Tentu di situ ada wapres yang sangat diuntungkan ya. Dan juga saya memberikan usul sekali lagi bahwa pertama Pak Prabowo harus karena ini motor pergerakan ini di ojol ya, dan kita tahu di 98 Brimob itu nggak pernah diserang atau nggak akan berani mahasiswa menyerangnya, tetapi di ojol di 2 Agustus 2005 ini sangat berani, berarti ada sangat tertekan yang mereka lakukan ya. Triggernya hanyalah kematian daripada atau wafatnya adik kita yang tercinta, syuhada daripada Afan ini. Nah sahabat-sahabat sekalian, karena ojol itu udah meminta buat tarif maksimal dari potongan 15%, maka Presiden harus membuat kepres untuk segera menekan itu yang pertama. Dan yang kedua untuk menenangkan massa. Yang kedua adalah segera menghukum atau menjadi kambing hitam atau mengorbankan 7 orang ya yang terlibat di dalam dugaan pembunuhan daripada Afan itu, termasuk kelalaian dari penanganan demo. Nah, 2 itu ya. Yang ketiga adalah Presiden juga harus membubarkan atau memblok seluruh situs-situs judi online agar ekonomi bisa tumbuh. Yang ketiga juga Presiden juga harus membatasi ya seller-seller ini kan banyak dibikin rugi juga oleh marketplace, membatasi bahwa biaya admin mereka itu jangan sampai 30-40% ya kalau kita gabungkan dengan iklan ya. Sewajarnya saja lah 10% atau 15% ya maksimal ya. Nah sahabat-sahabat sekalian ya, di samping itu yang terakhir adalah pemecatan terhadap atau meminta kepada Saroni atau anggota-anggota dewan yang disebut Eko ya, Uya, bahkan Sitorus yang terakhir itu juga harus segera dipecat dari anggota DPR, dan itu harus dilakukan oleh Prabowo secepat mungkin agar kekuasaan dia ini bisa tetap berlanjut, dan kita ngeri ya seperti yang diproyeksi oleh Koni ya, bahwa Prabowo hanya dipertahankan 2 tahun, dan itu sangat mengerikan bagi kita bangsa Indonesia ini. Sahabat-sahabat sekalian, apapun analisnya ya, apapun yang akan terjadi ke depannya ya, saya berharap sekali ya sebagai seorang yang pernah berjuang di republik ini tanpa meminta jabatan dan nggak mau juga menjabat apapun di republik ini, dengan rasa tulus saya minta Prabowo untuk menyelamatkan segera bangsa ini ya. Dan sekali lagi ya, hal-hal yang resisten ya, seperti menteri-menteri yang terkait dengan geng Solo atau yang banyak merugikan bangsa ini diselesaikan. Sekali lagi akhir kata ya, saya akan membuat dugaan-dugaan asing yang akan bermain di demo ini, itu bisa saja terjadi, tetapi itu nanti saya akan bahas di lain kesempatan. Sekali lagi Prabowo harus mengambil langkah-langkah yang saya sampaikan, dan semoga ya rakyat yang dimotori oleh ojol ini dengan diberikan insentif ya kepada mereka melalui potongan komisi 10% atau 15% itu akan meredam aksi-aksi mereka, dan juga tidak hanya meredam tetapi membuat mereka lebih sejahtera secara real dan nyata. Akhir kata,
Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan sekali lagi saya ingatkan bahwa eh, revolusi atau reformasi yang akan kita gaungkan selalu akan memakan biaya-biaya yang sangat mahal dan akan selalu kalau kita tidak siap akan selalu ya menguntungkan banyak pihak yang sebenarnya mereka pun tidak layak untuk memimpin bangsa ini diakibatkan kita yang melakukan perubahan itu tidak siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.